Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Jenis pelayanan publik berdasarkan aspek kompleksitas dan aspek manfaat. Yang pertama adalah publikasi, yang kedua interaksi, dan yang ketiga adalah transaksi. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi, maka lembaga pemerintahan, termasuk di Kementerian ATR BPN, semakin berbenah, semakin berupaya untuk memberikan peningkatan layanan, terutama pelayanan publik digital, dengan menerapkan data permohonan digital, sistem elektronik, buku tanah, dan sertifikat elektronik, dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Dan menggunakan penerapan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dalam setiap produk pejabat tata usaha negara. Terdapat layanan mengenai pengecekan elektronik dengan dilakukan di beberapa kantor pertanahan sebagai pilot project-nya, dan secara bertahap seluruh kantor pertanahan akan melaksanakan kegiatan pengecekan elektronik, seperti halnya hak tanggungan, dimulai dengan pilot project, kemudian secara bertahap semua kantor pertanahan menggunakan atau melaksanakan proses secara digital untuk sertifikat hak tanggungan. Kemudian digitalisasi warkah, bagaimana warkah yang ada didigitalisasi. Untuk berkas-berkas yang lama secara bertahap dilakukan scan dan upload. Kemudian untuk berkas yang baru, berkas-berkas yang dibawa oleh pemohon dilakukan scan, kemudian di-upload secara mandiri pada aplikasi web atau mobile, kemudian masuk ke loket validasi, kemudian warkah yang sudah divalidasi dilekati dengan tanda tangan elektronik dan berkas menjadi berkas digital. Kemudian mengenai pemberlakuan buku tanah elektronik. Untuk pemberlakuan buku tanah elektronik terdapat beberapa tahapan, mulai dari validasi data, kemudian pemberlakuan buku tanah elektronik, kemudian penerapan masa retensi arsip inaktif buku tanah, kemudian buku tanah lama fisik setelah pengecekan 2020 akan dinonaktifkan, dan selanjutnya perubahan hanya dilakukan pada buku tanah elektronik. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, utamanya pelayanan publik secara digital. Karena untuk melakukan perubahan dari manual ke digital perlu sebuah proses, dan proses ini terus berjalan, dan sampai pada akhirnya nanti akan semuanya berbasis digital, semuanya berbasis elektronik, tentunya dengan memperhitungkan keamanan, peningkatan layanan dengan tetap memperhitungkan keamanan. Yang dimaksud adalah keamanan data. Mengenai OSS elektronik, pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan untuk mengajukan pertimbangan teknis pertanahan. Permohonan dan berkas diinput melalui aplikasi. Hasil verifikasi berkas dikirim ke petugas loket kantor pertanahan ke sistem OSS berupa notifikasi, dan servis KKP mengirimkan SPS ke aplikasi OSS. Jadi pemohon tidak perlu datang ke kantor pertanahan, cukup melalui transfer termasuk dalam pembayarannya. Hasilnya dapat dicek di sistem OSS dalam bentuk digital. Pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengambil produk. Aplikasi KKP terintegrasi penuh dengan sistem OSS. Dari proses daftar berkas, pembayaran, hasil KTP dapat dicek melalui sistem OSS.
Aplikasi e-Office ini aplikasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan Kementerian ATR BPN, Kanwil, dan Kanta. E-Office ini juga untuk mendukung adanya pelayanan publik digital, sehingga proses surat menyurat bisa langsung dilaksanakan secara online. Jadi, kapanpun, dimanapun, pimpinan yang bertugas untuk memberikan keputusan terhadap sebuah layanan atau keputusan terhadap kebijakan mengenai organisasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga menjadi paperless, mempermudah proses pengolahan surat masuk dan keluar, mempermudah pelacakan disposisi surat, efisiensi waktu, dan penggunaan tanda tangan elektronik untuk surat keluar. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat atau pemilik tanah dapat mengakses informasi kepemilikan tanah, kemudian berbagi informasi kepemilikan tanah. Semua aplikasi, semua peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik digital yang dilakukan oleh masing-masing instansi, pada akhirnya harus diintegrasikan. Karena tidak bisa bekerja atau melaksanakannya sendiri-sendiri, saling terkait antara satu layanan dengan layanan lainnya, termasuk integrasi servis atau integrasi pelayanan pertanahan dengan eksternal. Jadi perlu adanya integrasi pelayanan pertanahan dengan eksternal. Bagaimana integrasi dengan Pemda terkait dengan BPHTB, pajak bumi dan bangunan, kemudian terintegrasi juga dengan Disduk Capil terkait dengan NIK, kemudian terintegrasi juga dengan Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, kemudian BSSN terkait akun tanda tangan elektronik, dan BKPM terkait dengan OSS. Kemudian juga terkait dengan KPK mengenai data kepemilikan. Mengenai pelayanan digital online kantor pertanahan saat ini dapat dilihat, salah satu contohnya adalah pelayanan digital online kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang dapat dilihat pada video ini. Ini linknya sudah saya tampilkan. Silakan dilihat informasi yang ada di video ini. Top 99 inovasi pelayanan adalah salah satu kegiatan memotivasi berbagai inovasi dan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik digital. Dalam video berikut ini dapat dilihat berbagai inovasi yang dilakukan atau diinisiasi oleh berbagai lembaga, berbagai kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD.